Halo teman-teman, balik lagi sama gua Herki dari Exitos. Ini sekarang tanggal 1 Januari 2023. Selamat tahun baru. Gua hari ini mau review lah setelah 6 bulanan ya gua pakai mobil Escudo Gen 2 1.6 manual, karena cuma ada manual. Gue pengen review sedikit gimana sih pakai mobil ini, rasanya, plus minusnya gitu. Overall sekarang gue happy banget pakai mobil ini karena sesuai tujuan awal gue sih, buat daily. Terus mobilnya lumayan nyaman, AC-nya dingin, empuk lagi ya, biasa naik Jimny ya kan. Bensinnya sekarang dalam kota itu 110 pakai Pertalite. Gue udah coba pakai Pertamax juga, nggak jadi tambah irit sih, cuma jadi kenceng aja gitu. Cuma ya buat hari-hari gue cari yang lebih ekonomis lah, pakai Pertalite. Awal gue dapet mobil ini tuh ternyata mesinnya tuh ngaco. Mesinnya banyak sensor-sensor yang udah jelek juga gitu. Jadi gue sempat, waktu gue mau berangkat ke Jawa Timur itu kan, gue sempat overheat, kompresi nyebrang. Akhirnya gue pulang lagi 3 hari buat angkat head segala macem, repair, akhirnya baru bisa berangkat lagi gitu. Nah, padahal waktu baru beli gue juga langsung ganti kopling set, ganti timing belt set, semualah pokoknya yang fast moving gitu gue ganti semua baru. Filter udara, bensin original semua, kalibrasi nozzle juga, bersihin fuel rail semua, throttle body udah gue lakuin. Tapi waktu gue jalan ke Jawa Timur itu mobil tuh masih nggak normal gitu. Bensin sih kalau di tol masih dapat tuh 110, cuma kalau udah di dalam kota bisa 15. Itu nggak normal banget sih menurut gue. Cuma ya karena gue udah janji dan gue udah beli tiket buat Jazz Gunung juga, jadi ya udah, show must go on, gue berangkat gitu. Ternyata setelah sekian lama drama dan nyari-nyari sana sini problemnya di mana, yang paling signifikan problemnya ada di satu, nozzle-nya. Akhirnya gue bongkar lagi, gue bersihin lagi, karena fuel line-nya itu yang dari tangki ternyata juga kotor. Jadi pertama kali gue bersihin, dipakai nggak berapa lama pada nyumbat lagi gitu. Yang kedua, permasalahan paling beratnya ada di IAC atau idle air control. Itu gunanya buat ngatur idle dan ngatur udara juga saat bukaan gas, atau saat beban tertentu dia bantu buka seberapa, kayak gitu. Itu tandanya idle-nya agak suka ngaco. Gua ngerasain juga suka ngaco kalau lagi macet, udah lama temperaturnya udah bener-bener temperatur kerja, dia agak suka tinggi sendiri, rendah sendiri gitu, suka-suka dia aja gitu. Nah itu. Dan yang kedua yang paling parah adalah tenaganya. Gue juga sempat ngobrol waktu di Malang itu sama temen-temen di Malang, sama Om Nabil yang pakai Gen 2 juga. Gue tanya kayak, "Om, ini mobil gue kayak nggak normal di mesinnya gitu, karena saat ada beban dia kayak nggak keluar tenaganya." Padahal waktu overland itu gue barang bawaan banyak, bawa pakai roof tent,
barang di dalam juga banyak, jadi kerasa banget tuh nanjak-nanjak gitu. Gua nggak bisa berhenti di tanjakan. Kalau papasan sama mobil di tanjakan yang agak sempit, kayak nanjak ke Bromo itu kan jalannya ngepas ya, kadang ada truk gitu, kita juga susah buat maintain speednya. Nah itu kalau gue sampai berhenti di tanjakan, gue ada kali 2 atau 3 kali gue sampai kopling itu angus gara-gara mau start gitu, tenaganya nggak keluar, jadi gue mesti setelah kopling lagi itu sampai koplingnya bau sangit gitu. Nah, terus setelah gue sampai Jakarta juga nggak langsung ketemu tuh, sambil gue coba hari-hari gue pakai segala macam. Nah ternyata permasalahannya ada di IAC itu. IAC juga waktu pertama kali ganti dia nggak langsung normal mobilnya, karena kelihatannya dia butuh waktu buat kalibrasi lah, atau nyesuaiin ECU-nya sama si IAC yang baru itu gitu. Jadi dia ngelewatin proses kurang lebih 1 minggu gitu baru normal banget mesinnya. Nah ini mesin tenaganya yang selama ini gue cari-cari gitu, makanya sekarang bensinnya juga jauh lebih irit, jadinya 110 untuk dalam kota. Gue keluar kota belum nyobain lagi sih, karena emang belum keluar kota pakai mobil ini lagi gitu. Jadi buat temen-temen yang kerasa mobilnya boros, tenaganya nggak ada gitu, coba dicek IAC-nya karena udah tua ya mobilnya. Terus kabel-kabel Gen 2 ini, kabel-kabelnya juga ringkih. Gue nemuin mungkin 3 dari 5 Gen 2 ini yang umurnya udah belasan tahun ini, boxy kring itu udah pada leleh semua rata-rata, relay-relaynya kayak gitu yang di mesin tuh. Jadi mobil gue ini juga udah gue ganti boxy kringnya, ganti baru. Untungnya ada dan gak terlalu mahal sih, ratusan ribu aja tuh gue ganti. Dia rata-rata yang problem itu dari lampu. Kalau kata temen gue yang biasa pegang wiring itu, biasanya kita gedein wattnya si headlamp, tapi nggak dikasih relay lagi gitu. Itu mungkin harusnya nggak apa-apa karena aslinya juga udah ada relaynya, cuma mungkin toleransinya sama bebannya nggak terlalu gede, jadi begitu dikasih beban yang lebih besar dia gampang leleh, gampang kepanasan kabel-kabel sama boxy kringnya. Itu aja sih yang sensitif. Overall gue suka sih, nyaman mobilnya, bantingannya juga empuk, tenaga mesinnya juga 1.6. menurut gue lebih senengnya 1.6 itu enteng, rasa handlingnya tuh mobilnya enteng, nggak kayak yang 2000 gitu. Cuma ya tenaga pasti nggak seenak yang 2000, terutama torsinya ya. Cuma gue seneng sih karakternya masih ada ringannya Jimny-nya gitu, jadi nggak yang jadi berubah banget gitu handlingnya. Terus dashboard gue juga seneng, nggak berisik. Oh iya, gue mobil ini gue beli di angkanya 65 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Terus karena pasaran waktu itu pada mintanya 75 sampai 85 lah yang bagus-bagus gitu. Dan gue beres-beres itu habisnya sekitar 30 juta. Jadi ya ongkos belajar lah ya, mendalami atau mengenalkan diri sama si Gen 2 ini gitu. Sensor-sensornya juga mahal, termasuk mahal mobil ini, karena itu lagi kalau ngobrol sama teman-teman, mobil-mobil yang pakai sensor mereknya Mitsubishi rata-rata emang harga sensornya mahal, sensor maupun kayak aktuator gitu-gitu. Ini gue beli IAC aja 2.200.000 kalau nggak salah harganya di toko spare part ya. Gue minta yang bener-bener ori gitu. Terus kopling juga lumayan mahal karena part numbernya beda sama APV atau
Altura gitu. Sebenarnya teman-teman sih di grup Gen 2 banyak yang pakai koplingnya APV gitu. Cuma nggak tahu, gue tetap lebih percaya mobil ini grade-nya kan beda sama APV ya, kelasnya gitu. Dan pasti parts-nya juga dibuat berbeda gitu, entah dari bahannya atau apanya. Jadi gue tetap lebih milih untuk pakai part number bawaannya si Escudo ini gitu. Gitu aja sih teman-teman. Kalau buat yang baru mau beli Gen 2 ini harganya oke. Untuk kenyamanannya ya, kalau menurut gue pribadi ya jauh lebih nyaman daripada Gen 1 dengan harga yang sama. Tapi balik lagi, Gen 1 itu lebih ikonik. Jadi kalau mau nyimpan mobil yang apa namanya, harganya bagus terus gitu, ya lebih cocok Gen 1. Tapi kalau nyari nyamannya, teknologinya udah pakai injeksi juga, itu kalau gue prefer Gen 2. Cuma itu mungkin yang mesti harus diperhatiin kalau beli second, dari kondisi mesin, kabel-kabel ya terutama, itu harus benar-benar diperhatiin aja. Jangan sampai harus bongkar. Ya bongkar sih udah pasti ya, karena namanya mobil second, udah tua pula. Cuma kalau gue yang kerasa banget itu karena abis beli mobil terus beresinnya langsung total gitu. Total. Ya kalau yang fast moving doang udah pastilah gitu ya, oli filter kopling, timing belt segala macam. Cuma gue sampai harus bongkar box sikring dan lain-lain. Oh iya, AC nih, AC ini juga apa namanya, panelnya ini agak rewel dan mahal, sering rusak juga. Yang ini udah diservis karena awalnya AC-nya nggak mau nyetek, terus nggak mau on ya, jadi kompresornya nggak mau nyala. Terus kayaknya sama pemilik sebelumnya tuh udah diakal-akalin gitu, jadi pakai termostat di luar dan lain-lain gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa benerin mobil itu malah sampai apa ya, ngerusakin yang kemana-mana lah gitu. Orang panelnya yang rusak, ya udah panelnya aja yang dibenerin gitu. Akhirnya panel ini gue servis, nggak terlalu mahal juga, waktu itu servis sekitar 300 atau 500 ribu gitu. Udah beres lagi, normal lagi. Akhirnya sistem AC gue balikin seperti semula. Akhirnya termasuk langsung servis semua, ganti kompresor dan lain-lain gitu. Udah segitu aja teman-teman ya buat review Escudo Gen 2 kali ini nih gitu. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video yang lain.